Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru, selamat datang di modul dokumentasi proyek. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari langkah-langkah dalam membuat raport proyek. Mari kita simak videonya. Ibu dan Bapak Guru, setelah murid-murid selesai mengerjakan proyeknya, membuat laporan hasil perkembangannya sangatlah penting. Mengapa penting? Mari kita lihat dahulu pengertian dan peran sebuah raport proyek. Raport proyek merupakan laporan hasil belajar proyek murid. Peran dari raport proyek yaitu untuk memberikan dampak positif pada murid-murid dalam melakukan evaluasi diri terhadap proyeknya. Murid dapat melihat hasil perkembangannya selama belajar proyek. Informasi yang ada pada rapor pun dapat dijadikan acuan untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya, atau untuk melatih dan meningkatkan perkembangan yang kurang agar potensi murid menjadi maksimal. Dalam pembuatannya, rapor dibuat per tema. Misalnya, jika Ibu dan Bapak membuat 2 tema selama 1 tahun ajaran, berarti raportnya ada 2. Jika ada 3 tema, berarti ada 3 rapor proyek. Wah, bagaimana maksudnya ya? Pada akhir video ini, Ibu dan Bapak dapat melihat contoh tampilannya ya. Lalu, kapan diberikan kepada orang tua murid dan murid? Semua raport dikumpulkan dan diberikan pada akhir tahun ajaran. Berarti pemberian raport hanya 1 kali dalam setahun. Sebelum kita melihat komponen dalam raport proyek, mari kita melihat prinsip-prinsip raport proyek, yaitu sebagai berikut. 1. Menunjukkan keterpaduan. Raport terdiri dari hasil performa murid secara keseluruhan. Hasil proyek ini bukan dibuat per mata pelajaran, karena dalam proyek beberapa disiplin ilmu terintegrasi. 2. Tidak menjadi beban administrasi. Penulisan raport proyek akan dibuat secara sederhana. Harap diperhatikan dalam penulisan deskripsi murid. Fokuskan pada hal-hal yang sudah berkembang. Tulislah dengan kalimat positif dan tuliskan karakteristik unik yang dimiliki oleh murid. 3. Kompetensi utuh. Penilaian dalam raport proyek memadukan seluruh kompetensi sebagai satu elemen yang utuh. Apakah pengerjaannya merepotkan? Dan bagaimana ya cara pengerjaannya? Mari kita lihat dulu ada apa saja komponennya. 1. Profil murid, deskripsi dan tujuan proyek. Ibu dan Bapak Guru, sebelum kita melihat cara mendeskripsikan perkembangan murid, di bagian awal raport kita dapat menuliskan biodata murid, tema, judul topik, deskripsi, dan tujuan proyek dalam 1 tahun ajaran. Bagaimana dengan deskripsi dan tujuan? Berikut adalah penjelasannya. Sekarang, mari kita kembali melihat 2 contoh modul proyek yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu modul proyek kebekerjaan dan berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI untuk jenjang SMA dan SMK. Jika kita gabungkan, berikut adalah tampilan biodata murid, tema, topik, deskripsi, dan tujuan proyek. 2. Performa murid. Hasil performa murid-murid dilihat dari perkembangan karakter dan kompetensi sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu menggunakan dimensi, elemen, dan subelemen yang sudah kita tentukan pada saat pembuatan modul proyek. Terdapat 2 jenis performa murid, yaitu tabel checklist dan catatan proses. Yuk kita lihat lebih lanjut. A. Tabel checklist. Untuk memperlihatkan performa murid, yang pertama adalah kita mengisi kolom indikator sebagai landasan penilaian ketercapaian perkembangan murid sesuai dimensi, elemen, dan subelemennya.
Mari kita lihat pada modul kebekerjaan terdapat dimensi dan subelemen apa saja. Ternyata ada 3 dimensi pada proyek ini. Maka tuliskanlah 3 dimensi, elemen dan subelemennya ke dalam tabel checklist beserta dengan skala indikator yang sudah ditetapkan pada rubriknya ya. Berikut adalah tampilannya. Bagaimana kita mengisi checklist ini? Berikut adalah panduannya. Beginilah contoh tampilan checklist raport project saat sudah diisi. B. Catatan proses. Kolom ini berisi penjelasan perkembangan murid secara deskriptif. Sebagai acuan penulisan dan pengembangannya, gunakanlah dimensi dan subelemen sebagai kompetensi dan capaian fokus perkembangan yang dilaporkan dalam raport. Gunakanlah kalimat positif. Hindari memberi label pada murid dan fokus pada perkembangan murid sesuai dimensi, elemen dan subelemen yang tertera pada setiap proyek. Misalnya, pada proyek kali ini, Randi sudah dapat mengenali minat dan bakatnya, mengembangkan potensi, juga mengevaluasi dan memanfaatkan umpan balik. Bagaimana dengan kemampuannya yang masih kurang? Di sini, Randi masih dalam tahap mulai berkembang, terutama pada dimensi kreatif dengan elemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kita dapat tuliskan sesuai dengan fakta, bukannya memberikan label tidak bisa, tidak mampu, anak ini sulit. Tapi sebutkanlah tahapan sesuai dengan rubrik yang ada, kemudian kita infokan perkembangan positifnya yang lain. Berikut adalah tampilannya. Terakhir, jangan lupa Ibu dan Bapak dapat menuliskan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran murid yang dapat dikembangkan, seperti berikut ini. Jika kita gabungkan, berikut contoh tampilan catatan proses. Ibu dan Bapak Guru, kita telah membahas semua komponen raport project. Meskipun contoh di atas adalah raport untuk satu project saja, yaitu kebekerjaan, tetapi pada pelaksanaannya, karena raport ini dilaporkan setahun sekali yang memuat semua tema project, maka kita juga akan membuat contoh tampilan untuk tema project kedua, yaitu berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Jika ada dimensi, elemen dan subelemen yang sama untuk semua proyek, tetapi murid mempunyai hasil yang berbeda, maka jelaskanlah mengapa itu bisa berbeda di kolom catatan proses, sehingga orang tua dan murid paham mengapa itu bisa terjadi. Baiklah, yuk sekarang kita lihat tampilan utuh dari raport proyek. Semoga dengan berakhirnya tampilan tadi, kita sudah semakin jelas bagaimana membuat raport project. Pada dasarnya, pembuatan raport project sama untuk semua jenjang. Ibu dan Bapak Guru hanya perlu mengimplementasikannya sesuai dengan kebutuhan pada setiap jenjang.
Bagaimana? Apakah sudah siap membuat rapor proyek? Tetap semangat untuk belajar ya. Salam dan bahagia.